Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The first of all, let's pray and thank unto all the good of Allah subhanahu wa ta'ala, because until now we are still given health. Secondly, my peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from Jahil era to the Islamic era, namely Islamic religion that we love. Okay, let me introduce myself. My name is Muhammad Ukir, and then today I will explain about listening and speaking teaching. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang pengajaran mendengarkan dan pengajaran berbicara. Oke. Jadi yang pertama kita akan bahas adalah teaching listening, ya, atau pengajaran mendengarkan. Oke. Key questions about listening, ya, pertanyaan kunci tentang mendengarkan. Ada 7 poin. Yang pertama, what are listeners doing when they listen? Artinya apa yang pendengar lakukan ketika mendengarkan. Kemudian what factors affect good listening, ya, faktor yang mempengaruhi pendengaran dengan baik. Kemudian what are characteristic, ya, karakteristiknya. Kemudian what are the many things listeners listen for, ya, jadi banyak hal yang ingin kita dengar. Kemudian what are some principles from the sign listening technique, jadi tekniknya, prinsip untuk merancang. Kemudian how can listening technique for teaching be interactive, bagaimana mendengarkan untuk mengajar menjadi interaktif. Kemudian yang terakhir, what are some common technique for teaching listening, ya, teknik umum untuk mengajar mendengarkan. Dalam hal ini khusus untuk teaching listening. Jadi ini adalah 7 dari poin yang akan kita bahas sebentar. Oke. Kemudian what are listeners doing when they listen, ya. Jadi intinya di sini berpikir, merasa dan melakukan, ya. Selanjutnya, what factors affect good listening? Faktor yang mempengaruhi mendengarkan dengan baik. Effective listening requires maximum thinking power. Here 6 suggestions. Jadi ada 6 saran yang bisa kita lihat. Yang pertama, understand the complexities of listening. Ya, memahami kompleksitas mendengarkan. Kemudian, prefer to listen. Preparation consists of their phrase long terms, mid terms, and short terms. Mempersiapkan untuk mendengarkan. Persiapan terdiri dari jangka panjang, pertengahan tes, dan pada istilah. Kemudian adjust to the situation. No listening situation is exactly the same as another. Menyesuaikan untuk situasi. Tidak ada mendengarkan situasi persis sama dengan yang lain. Kemudian focus on ideas or key points. Jadi fokus pada ide atau poin kuncinya. Kemudian capitalize on the speed differential, ya, memanfaatkan kecepatan diferensial, ya. Kemudian yang terakhir adalah organize material for learning, mengatur bahan untuk bagaimana untuk bisa dipelajari. Jadi ini adalah faktor yang mempengaruhi pendengaran yang baik. Oke. Kemudian what are characteristic of real life listening? Karakteristik dari real life. Karakteristik di sini dalam kehidupan nyata untuk mendengarkan meliputi ketidakpedulian dari pendengar, harapan pendengar, kualitas tinggi dan variasi dari menerima informasi dan pilihan pendengar, respon dari pendengar, visibilitas speaker yang menyaring perhatian dan fokus pendengar, prioritas makna, ambiguitas dari menerima informasi, karakteristik bahasa yang dipakai,
Jadi untuk karakteristik dari real life dalam hal mendengarkan ini dari meliputi ketidakpedulian. Artinya ketidakpedulian dari seorang pendengar, harapan pendengar, dan kualitas tinggi dan lain-lain. Oke. Selanjutnya, what are the many things listeners listen for? Apa saja hal yang perlu pendengar lakukan? Apa maksudnya yang bisa kita peroleh? Yang pertama, we listen for obtaining information. Kita mendengarkan untuk memperoleh informasi. We listen for understanding. Mendengarkan untuk memahami. We listen for enjoyment. Mendengarkan untuk kenikmatan. Dan yang terakhir adalah we listen for learning. Mendengar untuk belajar. Ya, jadi ini untuk yang bisa kita dapatkan dari belajar mendengarkan. Bisa dapat informasi, memahami, kenikmatan, dan yang lebih penting di sini adalah kita bisa belajar. Artinya bisa belajar dalam mempelajari dan melatih diri dalam mendengarkan. Oke. Selanjutnya, what are some principles from designing listening technique? Jadi prinsip untuk merancang mendengarkan tekniknya. Establishes eye contact with the speaker, membangun kontak mata dengan speaker. Kemudian take notes effectively, mengambil catatan secara efektif. Be a physically involved listener, ya fisik terlibat pendengar. Kemudian avoid negative mannerisms, hindari tingkah laku negatif. Kemudian exercise your listening muscles, jadi Anda melatih otot untuk mendengarkan. Kemudian terakhir follow the golden rule, ya mengikuti aturan emas. Jadi ini untuk prinsip dalam merancang pendengaran. Oke. Kemudian how can listening techniques for teaching be interactive? Bagaimana mendengarkan teknik untuk mengajar menjadi interaktif? Listening techniques can be interactive by being the kind of listener you want others to be when you are talking. Mendengarkan teknik dapat interaktif dengan menjadi pendengar Anda ingin atau orang lain untuk menjadi ketika Anda berbicara. Ask how would I want others to listen to me? Tanyakan bagaimana orang lain ingin untuk mendengarkan saya. Ya, that's how you can be an interactive listener. Itulah bagaimana menjadi pendengar interaktif. Jadi ini tekniknya untuk mengajar interaktif. Oke. Kemudian, what are some common techniques for teaching listening? Teknik umum untuk mengajar mendengarkan. Artinya, perlu dilihat keterampilan aktif di mana siswa mengambil bagian dan di mana ada kesempatan untuk berinteraksi, bernegosiasi, membahas dan menjadi bagian dari acara, bukannya sebuah exposure, ya. Kemudian sebagian besar kehidupan nyata mendengarkan melibatkan semua hal-hal ini. Namun peserta didik sering menolak mereka di dalam kelas. Sebagai guru kita harus memulai mencoba untuk membawa hidup mendengarkan atau listening kegiatan siswa kami lakukan, ya. Jadi ini semacam teknik umum dalam hal pengajaran mendengarkan. Oke. Kemudian what makes listening difficult? Jadi yang membuat mendengarkan menjadi sulit. Clustering, penggemar di kelompok, redundancy, berguna, reduce from, ya, adanya kekurangan, performance variable, kinerja variabel, colloquial language, bahasa sehari-hari, rate of delivery, tingkat pengiriman,
rate of delivery, ya, tingkat pengirimannya. Kemudian stress, rhythm and intonation, stress, irama dan intonasi. Kemudian yang terakhir interaction atau interaksi. Jadi ini ada beberapa poin yang kadangkala membuat kita sulit untuk mendengarkan, ya. Kemudian what kinds of listening skill are taught? Jenis keterampilan mendengarkan yang diajarkan. Yang pertama reaktif, simak dan ulangi. Intensif, mendengarkan pada fokus suara. Responsif, simak dan respon secara singkat. Selektif, mendengarkan untuk barang-barang tertentu di dalam bagiannya. Kemudian ekstensif, luas, mendengarkan interaktif, responsif tujuan. Kemudian interaktif, mendengarkan, membahas, merespon, dan perdebatan. Jadi ini macam-macam dari mendengarkan yang sering diajarkan dalam proses pembelajaran. Ada reaktif, intensif, responsif, selektif, dan lain-lain. Ya. Selanjutnya, principles for teaching listening. Prinsip untuk mengajar mendengarkan. Integrate listening into the course. Appeal to students' personal goals. Use authentic language and context. Consider how students will respond. Teach listening strategies. Include both bottom-up and top-down listening. Jadi mengintegrasikan mendengarkan ke kursus, menarik bagi siswa sebagai tujuan pribadi, gunakan otentik bahasa dan konteks, mempertimbangkan bagaimana siswa akan merespon, mengajar mendengarkan strategi, dan mencangkup up and down dalam mendengarkan. Oke? Jadi ini untuk prinsip dalam pengajaran mendengarkan. Jadi saya anggap ini prinsipnya mudah, ya. Oke? Selanjutnya, common listening strategies. Strategi umum dalam mendengarkan. Looking for keywords, mencari kata kunci. Looking for non-verbal clues to meaning, mencari non-verbal isyarat untuk artinya. Predicting a speaker's purpose by the context, memprediksi speaker tujuan dengan konteks. Activating the ground knowledge, mengaktifkan latar belakang pengetahuan. Guessing at meanings, menembak dari makna. Seeking clarification, mencari klarifikasinya. Listening for the gist, mendengarkan inti. Kemudian yang terakhir adalah developing test talking strategies for listening, mengembangkan text talking strategi untuk mendengarkan. Ini untuk strategi umumnya. Oke. Selanjutnya kita masuk pada bagian teaching speaking atau mengajar dalam berbicara. Selanjutnya, what makes speaking difficult? Yang membuat berbicara sulit. The same things that make listening difficult. Hal yang membuat kita merasa sulit dalam mendengarkan. Ada clustering, redundancy, reduce from, performance variables, colloquial language, rate of delivery, straight rhythm, intonation, dan interaction. Sama dengan materi tadi, listening, teaching listening. Begitupun juga dengan teaching speaking. Ini yang sering membuat kita merasa sulit, membuat kita merasa kebingungan dalam berbicara maupun mendengarkan. Ya. Selanjutnya, what are the types of classroom performance? Jenis kelas kinerjanya ada 6 poin. Yang pertama, imitatif atau ini harus terbatas, intensif, praktek gramatikalnya,
responsif, untuk menanggapi pertanyaan, transaksional, dialog, untuk menyampaikan informasi, interpersonal, untuk berinteraksi secara sosial, dan yang terakhir adalah extensive, monolog, atau intermediate and advanced, ya. Advance ini kelas kinerja dalam berbicara. Selanjutnya, what are the principles for teaching speaking? Prinsip untuk mengajar dalam berbicara. Focus of fluency and accuracy. Fokus pada kelancaran dan akurasi. Use interestingly motivating techniques. Gunakan instruksi motivasi tekniknya. Use authentic language in meaningful context. Gunakan otentik bahasa bermakna konteks. Provide appropriate feedback and correction. Gunakan menyediakan sesuai umpan balik dan koreksi. Optimis dan natural, menyediakan sesuai umpan balik. Give the student the opportunity to initiate oral communication, mengoptimalkan hubungan. Dan develop speaking strategies, mengembangkan strategi berbicara. Ini yang penting. Selanjutnya, give some example of sample activities for teaching conversation. Jadi contoh sampelnya dalam mengajar percakapan. Ada interviews atau wawancara, guessing games, menebak game, jigsaw task, jigsaw tugas, ranking exercise, peringkat latihan, diskusi, voice clarification, nilai klarifikasinya, problem solving activities, pemecahan masalah kegiatan, role plays, peran memainkannya, dan yang terakhir adalah simulation atau simulasinya. Ini ada 9 contoh sampel dalam kegiatan mengajar percakapan. Ya, oke. Kemudian should we teach pronunciation, khusus untuk pengucapannya. According to Wong, sounds are less critical for understanding than the way they are organized. Native speakers rely more on stress and intonation than accurate articulation of a particular sound. Particular suara. Jadi artinya di sini bahwa menurut Wong pada tahun 1987, yang katakan penutur asli lebih mengandalkan penekanannya, stresnya, dan intonasinya yang akurat. Ini untuk pengucapannya. Jadi kita harus memperbaiki pronunciation kita agar mudah dalam berbicara dan membuat orang lebih mengerti apa yang kita bicarakan, ya. Selanjutnya, what are factors that affect pronunciation? Faktor yang seringkali mempengaruhi pengucapan kita. Ada native language atau bahasa ibu, age, usia, exposure, paparan, innate phonetic ability, bawaan fonetik kemampuannya, identity and language ego, ya, identitas dan bahasa egonya. Kemudian yang terakhir adalah motivation, concurrence for good pronunciation, motivasi, kepedulian dari baiknya suatu pengucapan. Ini faktor yang mempengaruhi kita dalam berbicara atau mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Jadi kita harus pelajari ini, ya. Kemudian yang terakhir adalah what are the common speaking strategy. Strategi umum apa saja yang dilakukan dalam berbicara. Ada asking for clarification, meminta klarifikasi apa. Asking someone to repeat something, kita meminta seseorang untuk mengulangi sesuatu yang kurang dimengerti.
menggunakan pelapor, menggunakan percakapan pemeliharaan isyarat seperti ya, benar, oke, mendapatkan perhatian, menggunakan praise bagi siswa, menarik untuk dibantu dari bantuan dari teman kita, menggunakan formulasi ekspresi, dan menggunakan tambang dan pelebar ekspresi. Ya, jadi itu saja yang perlu saya jelaskan ya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata atau penjelasan dalam materi ini yang masih belum bisa atau masih perlu ditingkatkan. Namun saya akan berusaha untuk lebih giat belajar dalam meningkatkan kemampuan dalam bahasa Inggris. Kemudian ada juga hadis yang ingin saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi saya sengaja membacakan hadis supaya ini menjadi motivasi bagi teman-teman untuk tetap semangat dalam mencari ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.